Informasi terbaru bagi honorer tenaga teknis, guru, maupun nakes yang saat ini masih banyak dari mereka yang belum juga diangkat menjadi ASN PPPK maupun PNS. Ada kabar terbaru mengenai honorer teknis yang gugur massal. Apakah akan diangkat menjadi ASN PPPK tahun ini? Simak selengkapnya video ini. Assalamualaikum sahabat semuanya, kembali lagi di channel LanaTube. Semoga selalu dalam keadaan sehat, terutama kesehatan berpikir. Kabar terbaru hari ini, Persatuan Tenaga Teknis Indonesia, PTTI, menilai jumlah pelamar PPPK Tenaga Teknis 2022 tidak bisa dibandingkan dengan CPNS. Menteri Azwar Anas telah meminta Badan Kepegawaian Negara, BKN, untuk membuat simulasi afirmasi kelulusan hasil seleksi PPPK Teknis 2022. Langkah tersebut sebagai respons masalah gugur massal PPPK Teknis 2022 akibat nilai tes tidak mencapai passing grade. Hanya 13% peserta seleksi yang lulus PG PPPK 2022. Menteri Azwar Anas mengatakan pihaknya belum menemukan model afirmasi yang tepat. Menteri kelahiran 6 Agustus 1973 bahkan mengaku jajarannya pusing mencari formula afirmasi yang tepat untuk para honorer teknis gagal seleksi PPPK 2022. Pada seleksi PPPK Tenaga Teknis 2022, terdapat syarat keterangan pengalaman kerja yang relevan dengan jabatan yang dilamar minimal 2 tahun. Dengan adanya syarat-syarat ini tidak semua orang bisa melamar, termasuk fresh graduate yang belum punya pengalaman kerja. Hal ini berbeda dengan seleksi CPNS yang tidak ada persyaratan pengalaman kerja sehingga siapapun bisa melamar asalkan pendidikan dan usia sesuai dengan yang disyaratkan, ujar Wakil Ketua Umum PTTI, Muhammad Lutfi, melalui keterangan tertulis pada Sabtu 22 Juli 2023. Berdasarkan data yang sudah dihimpun PTTI, jumlah formasi keseluruhan untuk PPPK Tenaga Teknis adalah 110.434 dengan jumlah pelamar sebanyak 556.289. Banyak pelamar yang akhirnya harus gugur pada seleksi administrasi berkas karena tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan. Sehingga yang lulus ke tahap selanjutnya hanya tersisa 153.976. Hal ini menyebabkan seleksi PPPK Tenaga Teknis 2022 tampak sepi pelamar. Jadi menurut kami rendahnya jumlah pelamar ini dikarenakan syarat untuk mendaftarnya yang sulit bukan karena antusiasme para pelamar yang rendah, tutur Lutfi. Bahkan ada beberapa instansi yang mensyaratkan bukti slip gaji serta absensi selama bekerja, tambah Lutfi. Selain itu, PTTI mendorong Menteri Pan-RB untuk dapat segera memutuskan dan merilis kebijakan reformulasi yang beberapa bulan ini dirumuskan. Langkah ini sebagai langkah tindak lanjut untuk merespon rendahnya tingkat kelulusan PPPK Teknis 2022 ini. Dengan melihat fakta dan data real yang ada di lapangan, agar banyak formasi kosong pada seleksi PPPK Tenaga Teknis 2022 dapat terisi sehingga instansi-instansi dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan pelayanan terhadap masyarakat juga bisa lebih cepat dan maksimal. Mengingat para peserta sudah melewati rangkaian seleksi yang sangat selektif jadi kompetensinya sudah tidak diragukan lagi, pungkas Lutfi. Jika jelang masa pendaftaran CPNS 2023 dan PPPK 2023 kebijakan reformulasi PPPK Teknis 2022 belum juga dirilis, sudah tentu para honorer tenaga teknis yang namanya masuk daftar gagal massal PPPK Teknis 2022 makin bingung. Belakangan ini Menteri Azwar menyodorkan formula PPPK part-time sebagai solusi untuk honorer tertentu yang bekerjanya tidak perlu full-time. Namun, belum juga ada gambaran yang jelas dengan nasib honorer yang sudah lama mengabdi, terutama sisa honorer K2, apakah nantinya diangkat jadi PPPK full-time, atau bagaimana? Sekian yang dapat admin sampaikan, terima kasih dan semoga bermanfaat bagi sahabat honorer semuanya.